persiapan pembuatan kreatif video ini memakan waktu yang cukup lama dan cukup panjang, dimana untuk membuat sebuah kreatif video itu kan tentunya diperlukan konsep, terus juga kita harus memilih dan menentukan lokasi wisata apa nih yang kira-kira sesuai untuk nantinya kita garap menjadi sebuah kreatif video. Tentunya juga diperlukan satu alur yang sama, satu pemikiran yang sama dari teman-teman sekelompok, di mana dalam satu kelompok itu kan terdiri dari 2 program studi, dan di situ kita harus saling bekerja sama, saling memahami satu sama lain, intinya kayak saling backup gitulah ya. Hal yang dipersiapkan dalam pembuatan kreatif video pada kelompok itu yang pertama nentuin tempat sesuai dengan tema, yang kedua itu membuat surat perizinan karena kita membutuhkan surat perizinan untuk datang ke tempat itu. Terus yang ketiga itu konsep dari video apa yang akan kita buat, dan yang terakhir itu pengimplementasiannya. Tentunya dalam membentuk kreatif video ini dibutuhkan usaha dan kekompakan dalam tim ya guys, terutama dalam membentuk narasi serta menentukan lokasi pengambilan adegan. Karena dari kedua poin tersebut sangat berpengaruh dalam video yang akan kita gunakan dalam menjelaskan konsep yang akan dibawakan dalam image. Dalam mempersiapkan kreatif video, kami memulai dari menentukan lokasi, lalu membuat konsep bagaimana sih cerita yang ingin disampaikan kepada halayak. Nah, untuk hambatannya sendiri itu sebetulnya ada 2 hambatan terbesar. Yang pertama itu dari waktunya sendiri, dan yang kedua itu dari surat perizinan, karena surat perizinan juga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sejauh ini kendala yang dialami tidak ada kendala yang signifikan ya, namun kami hanya membutuhkan waktu untuk membentuk sinergi dalam membahas konsep apa yang akan digunakan dalam pembuatan kreatif video. Karena di dalam event ini, kami dari Prodi Hubungan Internasional serta Prodi Komunikasi berkolaborasi dalam mensukseskan dan melancarkan acara yang sedang berlangsung. Adapun halangan yang kami temui adalah kesibukan masing-masing anggota serta lokasi yang cukup jauh dari keberadaan masing-masing anggota kami berada. Mungkin seperti yang tadi udah aku sempat sampaikan, karena satu kelompok itu terdiri dari 2 program studi yang berbeda, kadang aja kita sama temen yang satu prodi itu kan suka masih kurang deket, atau kalau misalkan digabungkan menjadi satu tim itu masih suka berbeda pendapat gimana. Jadinya kalau misalkan satu tim itu terdiri dari 2 program studi, yang mana sebenarnya sebelumnya kita juga mungkin baru cukup tahu doang, kita harus dikumpulkan dalam satu project gitu untuk menyelesaikan sebuah kreatif video. Itu salah satu tantangan buat aku pribadi dalam menggarap kreatif video, dan juga kemudian yang menjadi tantangan buat aku karena background aku adalah anak hubungan internasional. Jadi nggak pernah tuh sebelumnya tahu gimana sih bikin kreatif video yang bagus, gimana sih cara memproduksi. Harapan aku untuk IMIS ke depannya, aku berharap agar nanti partisipan yang mengikuti acara ini bisa lebih banyak, serta tema-tema yang diangkat bisa lebih seru. Harapan untuk IMIS semoga ke depannya tetap dilaksanakan, karena program ini adalah program yang bagus banget buat orang-orang ikutin gitu, khususnya kita mahasiswi atau mahasiswa dari Universitas Pertamina, karena era sekarang ini kan mulai mengarah ke digital, dan udah saatnya kita mulai ikut berkembang seiring dengan perkembangan zaman, dan IMIS ini adalah salah satu wadah yang tepat bagi kita untuk mengembangkan diri kita. Harapan untuk IMIS 2022 semoga lancar, keren, acaranya berkesan, pokoknya gokil. Selanjutnya, bagaimana harapan saya untuk IMIS? Harapan saya untuk IMIS ke depannya adalah semoga partisipan dari universitas lain yang mengikuti event ini semakin banyak, serta dapat memberikan wawasan yang lebih luas lagi kepada masyarakat melalui kreatif video yang telah kami bentuk. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. You have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet.